Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang akuntansi transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bin tamlik. Nama saya Ardini Akbar Zilamsa, NIM 190803102025, Prodi D3 Administrasi Keuangan. Pertama-tama saya akan menerangkan tentang definisi IMBT atau biasa disebut dengan ijarah dan ijarah muntahiyah bin tamlik, merupakan transaksi sewa menyewa yang diperbolehkan oleh syariah. Akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Keunggulan ijarah dalam bank syariah. Yang pertama, dibandingkan dengan akad murabahah, akad ijarah lebih fleksibel dalam hal objek transaksi. Yang kedua, dibandingkan dengan investasi, akad ijarah mengandung resiko usaha yang lebih rendah, yaitu adanya pendapatan sewa yang relatif tetap. Ketentuan syar'i, rukun transaksi, dan pengawasan syariah transaksi ijarah dan transaksi IMBT. Ketentuan syar'i transaksi ijarah dan transaksi IMBT berdasarkan terminologi ijarah adalah pemindahan kepemilikan fasilitas dengan imbalan. Penyewaan dalam sudut pandang Islam meliputi dua hal, yaitu yang pertama, penyewaan terhadap potensi atau sumber daya manusia. Kedua, penyewaan terhadap suatu fasilitas. Ketentuan syar'i transaksi ijarah diatur dalam Fatwa DSN nomor 9 tahun 2000. Adapun ketentuan syar'i transaksi ijarah untuk penggunaan jasa diatur dalam Fatwa DSN nomor 44 tahun 2004. Sedangkan ketentuan syar'i IMBT diatur dalam Fatwa DSN nomor 27 tahun 2000. Rukun transaksi IMBT berdasarkan Fatwa DSN nomor 27 tahun 2002 disebutkan bahwa pihak yang melakukan transaksi IMBT harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Dengan demikian, pada akad IMBT juga berlaku semua rukun dan syarat transaksi ijarah. Adapun akan perjanjian IMBT harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani. Selanjutnya, pelaksanaan akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Rukun transaksi ijarah untuk pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa dengan skema ijarah adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah. Pembawaan multijasa hukumnya boleh dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Skema transaksi ijarah dan IMBT. Negosiasi dan akad ijarah. Bank syariah sebagai pemberi sewa barang atau jasa, membeli barang jasa pada pemasok objek ijarah barang atau jasa. Lalu bank syariah sebagai pemberi sewa barang atau jasa menggunakan objek ijarah barang atau jasa. Bank syariah sebagai pemberi sewa barang atau jasa membayar sewa pada bank syariah sebagai pemberi sewa barang atau jasa. Kemudian objek ijarah bank atau jasa mengalihkan hak milik barang ijarah pada akhir masa sewa khusus IMBT kepada bank syariah sebagai pemberi sewa barang atau jasa.
Teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi IMBT bagi bank syariah. Kasus transaksi ijarah. Dengan mengacu pada kasus transaksi ijarah PT Namira yang telah dibahas pada bagian terdahulu, misalkan akad yang disepakati adalah IMBT dengan informasi tentang penyewaan sebagai berikut. Biaya perolehan barang 120 juta rupiah. Umur barang 5 tahun 60 bulan. Masa sewa umur ekonomi 24 bulan. Waktu pembelian barang setelah bulan ke-24. Teknis perhitungan transaksi IMBT. Perhitungan penyusutan aset IMBT. Berdasarkan PSAK nomor 7 disebutkan bahwa kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis, misalnya mobil yang dapat dipakai selama 5 tahun diijarahkan dengan akad ijarah muntahiyah bin tamlik selama 2 tahun. Dengan demikian umur ekonomis adalah 2 tahun. Berdasarkan kasus di atas, beban penyusutan per bulan barang IMBT adalah penyusutan IMBT per bulan biaya perolehan 120 juta rupiah dibagi jumlah mulus masa sewa 24. Jadi penyusutan IMBT per bulan sama dengan 5 juta rupiah. Penentuan pendapatan IMBT. Selanjutnya, dengan kebijakan keuntungan sewa 20% dari modal barang yang disewakan, pendapatan IMBT perubahan adalah sebagai berikut. Pendapatan IMBT per bulan, modal penyewaan ditambah N% modal penyewaan. Modal penyewaan 5 juta rupiah ditambah 20% dikali modal penyewaan 5 juta rupiah. Jadi 5 juta rupiah ditambah hasil dari 20% kali 5 juta rupiah 1 juta rupiah sama dengan hasilnya 6 juta rupiah. Total pendapatan IMBT selama masa sewa 24 dikali 6 juta rupiah sama dengan 144 juta rupiah. Teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah untuk multi jasa. Ibu Ulil melakukan transaksi ijarah dengan BPRS Anugerah Sejahtera untuk keperluan biaya sekolah anaknya selama 1 semester di Universitas Gadjah Mada. Adapun informasi tentang transaksi untuk penyediaan jasa tersebut adalah sebagai berikut. Harga perolehan jasa 9 juta rupiah dibayar ke UGM bulan Februari tahun XA. Masa sewa 6 bulan mulai 1 Februari sampai dengan 1 Agustus tahun XA. Per bulan penyusutan 1.750.000 rupiah setiap tanggal 1 mulai bulan Maret. Per bulan biaya 1.500.000 rupiah setiap tanggal 1 mulai bulan Maret. Administrasi 0,5%, 45.000 rupiah diterima tanggal 1 Februari tahun XA. Saat pengadaan aset tanggal 1 bulan Februari tahun XA, rekening debit aset ijarah dan kredit rekening UGM 9 juta rupiah. Saat akad disepakati tanggal 1 bulan Februari tahun XA, rekening debit rekening nasabah atau kas kredit pendapatan administrasi 45.000 rupiah.
saat pengakuan penyusutan aset ijarah dan pembayaran uang ijarah. Berikut tabel penyusutan aset ijarah dan pembayaran sewa. Yang pertama, penyusutan aset ijarah Rp1.500.000 dan pembayaran sewa Rp1.700.000. Pembayaran dimulai tanggal 1 Maret tahun XA. Yang kedua, penyusutan aset ijarah Rp1.500.000. Pembayaran sewa Rp1.700.000. Pembayaran dimulai dari 1 April tahun XA. Yang nomor 3, penyusutan aset ijarah Rp1.500.000. Pembayaran sewa Rp1.700.000. Pembayaran dimulai tanggal 1 Mei tahun XA. Nomor 4, penyusutan aset ijarah Rp1.500.000. Pembayaran sewa Rp1.700.000. Pembayaran dimulai dari tanggal 1 Juni tahun XA. Yang kelima, penyusutan aset ijarah Rp1.500.000. Pembayaran sewa Rp1.700.000. Pembayaran dimulai tanggal 1 Juli tahun XA. Yang nomor 6, penyusutan aset ijarah Rp1.500.000. Pembayaran sewa Rp1.700.000. Pembayaran dimulai dari tanggal 1 Agustus tahun XA. Maka jumlahnya untuk tanggal 1 bulan Maret tahun XA, debit beban penyusutan aset ijarah dan kredit akumulasi penyusutan aset ijarah Rp1.500.000. Untuk tanggal 1 bulan Maret tahun XA, debit rekening nasabah atau kas dan kredit pendapatan sewa sebesar Rp1.700.000. Tanggal 1 bulan April tahun XA, untuk rekening debit beban penyusutan aset ijarah Rp1.500.000. Kredit akumulasi penyusutan aset ijarah Rp1.500.000. Untuk tanggal 1 bulan April, debit rekening nasabah atau kas Rp1.700.000. Kredit pendapatan sewa Rp1.700.000. Tanggal 1 bulan Maret, debit beban penyusutan aset ijarah Rp1.500.000. Kredit akumulasi penyusutan aset ijarah Rp1.500.000. Tanggal 1 bulan Maret, debit rekening nasabah kas Rp1.700.000. Kredit pendapatan sewa Rp1.700.000. Untuk tanggal 1 bulan Juni, debit beban penyusutan aset ijarah Rp1.500.000. Kredit akumulasi penyusutan ijarah Rp1.500.000. Untuk tanggal 1 bulan Juni tahun XA, debit rekening nasabah kas Rp1.700.000. Kredit pendapatan sewa Rp1.700.000. Tanggal 1 bulan Juni tahun XA, rekening debit beban penyusutan aset ijarah Rp1.500.000. Kredit akumulasi penyusutan aset ijarah Rp1.500.000. Untuk tanggal 1 bulan Juni tahun XA, debit rekening nasabah atau kas Rp1.700.000. Kredit pendapatan sewa Rp1.700.000. Tanggal 1 bulan Agustus tahun XA,
debit beban penyusutan aset ijarah Rp1.500.000, kredit akumulasi penyusutan aset ijarah Rp1.500.000. Tanggal 1 bulan 8 tahun XA, debit rekening nasabah atau kas sebesar Rp1.700.000, kredit pendapatan sewa Rp1.700.000. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.